Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, menyebut ancaman atau potensi tsunami yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Ruang masih ada. Lembaga ini merekomendasikan jarak aman sejauh 6 km dari puncak Gunung Ruang hingga sebagian kecil sisi barat Pulau Tagulandang sehingga warga yang berada di lokasi tersebut harus diungsikan. Merujuk pada sejarah, erupsi gunung yang terletak di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, ini pernah memicu tsunami setinggi 24 meter dan menewaskan sekitar 400 orang pada tahun 1871 lampau. Adapun dalam perkembangan terbaru, PVMBG mencatat pergerakan erupsi Gunung Ruang masih akan terjadi lantaran aktivitas kegempaan belum stabil, dan berdasarkan laporan di lapangan masih terjadi hujan abu serta endapan awan panas di area sekitar gunung. Ketua Tim Kerja Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Heruning Tias, menyebut erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah, sangat mendadak dan cepat sekali eskalasinya. Kronologinya, kata Tias, dimulai dari gempa tektonik yang tercatat di Pulau Maluku, bagian barat Pulau Doi pada 9 dan tanggal 14 April tahun 2024. Selanjutnya terjadi peningkatan aktivitas kegempaan yaitu vulkanik dalam yang tercatat cukup signifikan mulai dari 5 hingga 146 kali. Rentetan kegempaan itulah, sambungnya, yang mendasari PVMBG menaikkan level atau status Gunung Ruang dari normal ke waspada. Namun, intensitas erupsi lemah dengan ditandai asap putih dari pusat aktivitas di daerah kawah yang dilanjutkan erupsi berikutnya pada pukul 21.45 WITA. Dari situ, PVMBG merekomendasikan radius aman bertambah menjadi 4 km dari pusat aktivitas kawah Gunung Ruang. Hal ini berdampak pada proses evakuasi warga desa yang tinggal di kaki gunung. Letusan eksplosif Gunung Ruang, kata Tias, berlanjut hingga Rabu, tanggal 17 April tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan yang cukup besar erupsinya berlangsung pada pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah. Seismograf PVMBG mencatat kegempaan erupsi secara terus-menerus dan gempa terasa dengan disertai gemuruh serta petir. Tias menjelaskan gunung yang memiliki ketinggian 725 meter di atas permukaan laut NDPL, ini memiliki tipe letusan eksplosif. Itu artinya gunung ini berpotensi menghasilkan awan panas dan lontaran batu pijar setinggi 3.000 meter. Di sosial media, beredar foto yang memperlihatkan dahsyatnya letusan Gunung Ruang. Semburan lahar berwarna merah menjulang tinggi yang disertai kilatan petir bertubi-tubi. Menurut Tias, fenomena gemuruh yang terdengar itu merupakan fenomena biasa yang terjadi ketika erupsi eksplosif berlangsung. Itu merupakan efek dari aktivitas gunung api yang sedang tidak stabil atau sedang berproses mengeluarkan magma dari dalam tubuh gunung api ke permukaan, yang kemudian menghasilkan suara-suara gemuruh dan ada kilatan petir. Tapi kilatan petir yang disebut petir vulkanik ini berbeda dengan petir klimatologis yang terjadi ketika hujan. Kalau petir vulkanik terjadi di gunung-gunung yang sedang erupsi yang bertipe eksplosif. Petir ini merupakan sebuah pelepasan muatan listrik yang mana dari muatan listrik itu dikarenakan adanya kekuatan daripada erupsi eksplosif sehingga menghasilkan kilatan berupa petir. Pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024 PVMBG lagi-lagi menaikkan status Gunung Ruang menjadi awas setelah terjadi erupsi besar pada dini hari. Hal tersebut, kata Tias, berpotensi menimbulkan tsunami yang bisa terjadi apabila material gunung jatuh ke laut yang disebabkan ketinggian muka laut naik. Rekomendasi kami dari status awas, jarak aman 6 km sehingga sebagian kecil Pulau Tagulandang di area barat harus diungsikan warganya, jelas Tias. Proses evakuasi warga di Pulau Ruang dan sisi barat Pulau Tagulandang telah dilakukan kemarin malam. Kendati demikian, dilaporkan terjadi hujan batu kerikil di Pulau Tagulandang yang merusak atap rumah penduduk setempat. Selain hujan batu kerikil, juga ada hujan pasir yang melanda sisi barat Pulau Tagulandang yang membuat penduduk sekitar ketakutan. Selain itu RSUD dan sebuah lapas juga terkena dampak dan penghuninya harus diungsikan. Sepanjang periode 1-17 April tahun 2024 tercatat ada 1.439 kali gempa vulkanik dalam Gunung Ruang, 569 kali gempa vulkanik dangkal, dan 6 kali gempa tektonik lokal. Adapun gempa tektonik jauh sebanyak 167 kali.
Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB, 2 desa di Pulau Ruang yang terdampak adalah Desa Pumpente dan Desa Patologi di Kecamatan Tagulandang. Sebanyak 272 kepala keluarga atau 828 jiwa terdampak erupsi, dan mengungsi dengan rincian 45 jiwa berada di gedung BPU Kecamatan Tagulandang dan sebanyak 783 jiwa berada di rumah kerabat dan saudara di daratan Pulau Tagulandang. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai tanggal 16 sampai 29 April tahun 2024. BPBD Kabupaten Sitaro dan BPBD Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan berupa 123 lembar tikar, 120 pek selimut dan 400 lembar masker. BPBD melakukan kaji cepat, evakuasi dan penyiapan sarana evakuasi di Kecamatan Tagulandang. Sementara itu, pada Kamis tanggal 18 April tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan mengevakuasi 11.615 warga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Sitaro ke Kota Manado, Sulawesi Utara Sulut usai Gunung Ruang berstatus awas atau level 4. Mereka yang dievakuasi ialah warga yang berada di Kecamatan Tagulandang dengan radius 6 km.